Di lereng perbukitan hijau di Pulau Jawa, hiduplah sekumpulan kucing hutan yang cerdas dan lincah. Mereka ini tinggalnya dekat dengan kebun kelapa dan terkenal sekali dengan kemampuannya memanjat pohon tinggi dengan sangat cepat. Makanan mereka kelapa muda, serangga, dan buah-buahan yang jatuh dari pohon saat angin bertiup kencang. Tapi di antara kawanan kucing hutan yang hebat ini, ada satu kebiasaan yang menarik. Kucing jantan biasanya lebih berani. Mereka suka sekali meloncat dari satu batang pohon ke pohon lain, seolah-olah tidak kenal rasa takut sama sekali. Lompatan mereka itu tangkas, tinggi, dan kalau dilihat-lihat mirip seperti tarian di udara. Sementara itu, kucing betina cenderung lebih pemalu dan sangat berhati-hati. Mereka lebih nyaman merayap perlahan-lahan, naik turun batang pohon, tanpa pernah mencoba melompat jauh seperti para jantan. Namun, di antara para betina itu, ada satu yang berbeda dari yang lain. Namanya Rimba. Seekor kucing hutan betina berwarna coklat keemasan, dengan mata yang bersinar penuh tekad. Sejak kecil, ia sering sekali berdiri di bawah pohon kelapa, memandangi para jantan yang sedang asyik melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Di dalam hatinya, ia selalu bertanya, "Kenapa ya? Aku tidak boleh seperti mereka. Kenapa lompat itu hanya untuk jantan? Bukankah aku juga punya tubuh yang kuat dan cakar yang kokoh?" Keinginan itu tumbuh semakin besar, semakin membara di dalam dirinya. Hingga pada suatu pagi yang masih penuh dengan embun, Rimba memberanikan diri. Ia mendatangi Pak Bulu, seekor kucing hutan tua yang sangat bijak dan dikenal sebagai pelatih lompatan terbaik di seluruh perbukitan itu. Pak Bulu sudah melatih begitu banyak kucing jantan hingga mereka semua menjadi peloncat yang hebat. Rimba menundukkan kepalanya dengan sopan. "Eyang Bulu," katanya lembut, "ajarilah aku melompat." Pak Bulu terdiam sejenak. Ia menatap Rimba lekat-lekat, dari ujung telinga hingga ke ujung ekornya. Ia lalu menghela napas panjang. "Rimba, kamu ini kan betina. Melompat itu berbahaya. Kalau sampai jatuh, tulangmu bisa patah. Lebih baik kamu tetap merayap saja, seperti kucing betina yang lain." Namun, tatapan mata Rimba tidak goyah sedikit pun. Dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Tolonglah, Eyang. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu. Bukan karena aku jantan atau betina, tapi karena aku mau berusaha." Pak Bulu menyipitkan matanya. Lama sekali ia memperhatikan wajah kecil yang penuh dengan tekad itu. Akhirnya, sebuah senyum tipis terukir di wajah tuanya. "Baiklah, kalau kamu memang ingin belajar, aku akan mengajarimu. Tapi ingat, latihannya tidak akan mudah." Rimba mengangguk mantap. Ia siap menghadapi apapun. Latihan pun dimulai. Hari pertama, Rimba mencoba melompat dari batang pohon kelapa ke pohon mangga yang letaknya berdekatan. Tapi, kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh berguling-guling, dedaunan kering pun beterbangan di sekitarnya. Hari kedua, ia mencoba kembali. Masih sama, ia terjatuh lagi. Bahunya memar, dan ekornya penuh dengan debu. Hari ketiga, keempat, kelima, Rimba tetap jatuh. Namun, setiap kali jatuh, ia selalu bangkit lagi. Setiap kali gagal, ia selalu mencoba ulang. Bahkan, ketika tubuhnya sudah gemetar karena lelah, ia tetap memanjat naik ke dahan itu lagi dan lagi. 1 minggu berlalu. Belum ada hasil sama sekali. Rimba mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Mungkin Eyang benar, mungkin aku memang tidak akan pernah bisa. Tapi, begitu ia melihat para jantan melompat dengan begitu bebas dan gagahnya, semangat di dalam hatinya kembali menyala. "Tidak, aku hanya perlu berusaha lebih keras lagi," bisiknya pada diri sendiri. Latihan pun terus berlangsung. Melewati hari-hari hujan, hari-hari yang panas terik, dan hari-hari yang penuh dengan angin kencang. Rimba jatuh, lalu bangkit, kemudian terjatuh lagi. Tapi, ia tak pernah sekalipun berhenti mencoba. Ia terus mengasah kemampuannya, mempelajari setiap gerakan, dan memperbaiki setiap kesalahan. Hingga suatu sore, saat langit berwarna jingga dan angin membawa aroma harum kelapa muda, Rimba berdiri di cabang pohon yang paling tinggi. Ia menarik napas panjang. Detak jantungnya berdegup
dengan sangat cepat. Ekornya tegak, telinganya fokus ke depan. Lalu, ia melompat. Untuk pertama kalinya, tubuhnya melayang di udara tanpa terjatuh. Cakarnya menyambar batang pohon berikutnya. Dan kali ini, cakarnya berhasil menempel dengan kuat. Ia hampir tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Rimba meloncat sekali lagi. Lalu 2 kali. 3 kali. Setiap lompatan yang ia lakukan terasa semakin mantap. Semakin indah dan semakin percaya diri. Dari bawah, Pak Bulu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Masya Allah, Rimba, kamu berhasil. Suara Pak Bulu terdengar bergetar karena bangga. Maafkan aku, karena dulu sempat meragukanmu. Sejak hari itu, Rimba menjadi peloncat terbaik di antara semua kucing betina. Bahkan, ia bisa melompat lebih jauh dari beberapa kucing jantan yang sudah berpengalaman. Keberhasilannya tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga mengubah cara pandang seluruh kawanan kucing hutan. Pak Bulu kemudian membuka kelas latihan yang baru. Sebuah kelas untuk semua kucing hutan, tanpa memandang mereka jantan atau betina. Ia berkata kepada murid-murid barunya, "Ingat, yang menentukan kemampuan kalian bukanlah jenis kelamin, tetapi tekad dan keberanian untuk mencoba." Rimba menjadi bukti hidup bahwa usaha yang keras dan pantang menyerah akan membuka pintu yang selama ini orang lain pikir mustahil untuk dibuka. Ia menunjukkan bahwa batasan itu seringkali hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Kisah Rimba ini mengajarkan kita sebuah pesan yang sangat kuat. Jangan pernah biarkan batasan-batasan yang dibuat oleh orang lain, atau bahkan oleh dirimu sendiri, membuatmu berhenti. Yang membuat seseorang benar-benar kuat bukanlah fisiknya, tetapi hatinya yang tidak pernah menyerah. Teruslah berlatih, teruslah mencoba. Jatuh itu tidak apa-apa. Gagal itu bagian dari proses. Karena pada akhirnya, kerja kerasmu pasti akan menemukan tempatnya untuk terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.